Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok C Skillab Kedokteran Dasar akan menjelaskan tentang denyut nadi dan tahapan-tahapan denyut nadi. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu adalah definisi dari denyut nadi. Denyut nadi merupakan sebuah gelombang yang dapat diraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Denyut ini mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri melintas. Darah yang didorong ke arah aorta sistol tidak hanya bergerak maju dalam pembuluh darah, tapi juga menimbulkan gelombang bertekanan yang berjalan sepanjang arteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi denyut nadi dan fungsi pemeriksaan nadi. Yang pertama yaitu fungsi denyut nadi. Digunakan sebagai parameter fungsi kardiovaskuler. Semakin tinggi denyut nadi seseorang, semakin berat kerja jantung. Jika terjadi terus-menerus, maka produktivitas kerja jantung akan menurun. Yang kemudian yaitu fungsi pemeriksaan nadi. Fungsi pemeriksaan nadi untuk mengetahui jumlah detak jantung per menit. Selain itu, untuk mengetahui ritme detak jantung dan kekuatan jantung. Faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan dalam durasi waktu tertentu yang memerlukan energi dan pergerakan otot rangka. Contoh latihan fisik misalnya bersepeda. Kecepatan denyut jantung akan menyesuaikan kita dalam mengayuh sepeda. Misalnya, apabila kita mengayuh sepeda dengan cepat, maka kecepatan denyut jantung juga akan lebih cepat dan lebih kuat. Sebaliknya, apabila kita mengayuh dengan lambat, maka kecepatan denyut jantung akan menurun. Sedangkan menurut Naysila Argarini dan Mukono 2016, kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Orang yang tidak aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi, sehingga otot jantungnya harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Makin keras dan sering otot jantung memompa, dan makin tinggi tekanan yang dibebankan pada arteri. Faktor rokok dan kafein. Rokok dan kafein juga dapat meningkatkan denyut nadi. Pada suatu studi, orang yang merokok sebelum bekerja, mereka memiliki denyut jantung yang meningkat sekitar 10-20 dibandingkan orang yang tidak merokok sebelum bekerja. Menurut Sweetno 2015, hal tersebut dikarenakan rokok dapat mengakibatkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Faktor keadaan kesehatan. Pada orang yang tidak sehat, dapat terjadi perubahan irama atau frekuensi jantung yang tidak teratur. Kondisi seseorang yang baru sembuh dari sakit, frekuensi jantungnya cenderung meningkat. Perkenalkan, nama saya Mahendra Dwi Irawan dengan NIM 10619057. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi seseorang. Seperti halnya, yang pertama adalah usia. Frekuensi nadi secara bertahap akan menetap memenuhi kebutuhan oksigen selama pertumbuhan. Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap denyut nadi. Denyut nadi maksimum pada orang lanjut usia sangat menurun. Penurunan 50% dari usia remaja pada usia 80 tahun. Hal ini disebabkan berkurangnya massa otot dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Pada anak umur 5 tahun, denyut nadi istirahat antara 96-100 denyut per menit. Pada usia 10 tahun mencapai 80-90 denyut per menit, dan pada orang dewasa mencapai 60-100 denyut per menit. Yang kedua adalah jenis kelamin. Denyut nadi pada wanita lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Pada laki-laki dengan kerja 50% maksimal rata-rata, nadi kerja mencapai 128 denyut per menit. Pada wanita 138 denyut per menit. Ketiga adalah indeks massa tubuh. Denyut nadi juga dipengaruhi oleh berat badan dengan perbandingan berbanding lurus. Sedangkan berat badan berkaitan dengan indeks massa tubuh. Makin tinggi berat badan, semakin tinggi indeks massa tubuh. Begitu juga sebaliknya, makin rendah berat badan, indeks massa tubuh semakin rendah, sehingga makin tinggi indeks massa tubuh, denyut nadi istirahat semakin tinggi. Riwayat kesehatan. Untuk seseorang yang memiliki riwayat kesehatan hipertensi, hipotensi, serta penyakit jantung akan mempengaruhi kerja jantung. Demikian pula pada penderita anemia akan mengalami peningkatan kebutuhan oksigen sehingga mengakibatkan peningkatan denyut nadi. Kemudian ada intensitas dan lama kerja. Lama atau sebentar seseorang dalam melakukan pekerjaan akan mempengaruhi terhadap denyut nadinya. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang cepat dan dalam waktu singkat, maka nadinya tidak secepat orang yang melakukan pekerjaan dalam waktu lama dan pekerjaan yang berat. Jika melakukan pekerjaan berat dan dalam waktu yang lama, maka akan terjadi peningkatan denyut nadi. Selanjutnya, ada sikap kerja. Sikap kerja, baik itu posisi berdiri ataupun duduk, akan mempengaruhi tekanan darah. Posisi berdiri akan mengakibatkan ketegangan sirkulasi lebih besar dibandingkan posisi duduk. Sehingga, apabila kita melakukan pekerjaan dengan posisi berdiri, maka denyut nadi lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pekerjaan pada posisi duduk.
Perkenalkan, nama saya Irabati Samperang dengan NIM 1061950. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang nadi normal pada balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Denyut nadi seseorang dengan orang lain bisa berbeda. Denyut nadi meningkat biasanya terjadi apabila seseorang sedang berolahraga, dan denyut nadi rendah biasanya terjadi apabila seseorang sedang beristirahat. Lalu, berapa idealnya jumlah denyut nadi normal? Nadi manusia berdenyut rata-rata berkisar 60-100 kali per menit. Denyut nadi maksimum adalah 220 dikurangi usia Anda saat ini. Idealnya, angka denyut nadi berkisar antara 50 hingga 85% dari total denyut nadi maksimum. Sedangkan, denyut nadi selama aktivitas fisik berat akan meningkat hingga 70-85% dari total denyut nadi maksimum. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa jika seseorang sedang beristirahat dan denyut nadi lebih dari 80 kali per menit, maka ia resiko akan terkena serangan jantung. Nadi normal pada balita berkisar antara 120-140 kali per menit. Pada anak-anak berkisar antara 90-140 kali per menit. Pada remaja berkisar antara 60-90 kali per menit. Dan pada dewasa berkisar antara 60-100 kali per menit. Baik, perkenalkan, nama saya Kadekul Saskara dengan NIM 1061946. Di sini saya akan menjelaskan tentang denyut nadi normal pada bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Denyut nadi seseorang dengan orang lainnya itu berbeda-beda. Denyut nadi normal pada manusia itu berkisar antara 60-100 kali per menit. Sedangkan denyut nadi maksimum adalah 220 dikurangi dengan usia orang tersebut saat ini. Idealnya, angka denyut nadi berkisar antara 50-85% dari total denyut nadi maksimum. Sedangkan orang yang beraktivitas fisik berat itu denyut nadinya akan meningkat hingga 70-85% dari total denyut nadi maksimum. Sedangkan jika orang tersebut atau seseorang beristirahat dan denyut nadinya berkisar antara 80 ke atas, orang tersebut berisiko terkena serangan jantung. Nah, jadi denyut nadi normal pada bayi yaitu berkisar antara 120-140 kali per menit. Pada anak-anak berkisar antara 90-140 kali per menit. Pada remaja yaitu berkisar antara 60-90 kali per menit. Dan pada orang dewasa yaitu berkisar antara 60-100 kali per menit. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian daripada perikardia, penyebab, gejala, dan pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar daripada perikardia itu. Pertama, ada pengertian daripada perikardia itu sendiri. Perikardia ini merupakan kondisi jantung yang berdenyut atau berdetak itu di bawah normal. Pada keadaan normal, jantung itu berdetak sebanyak 60-100 kali per menit. Sedangkan orang yang mengalami perikardia ini terjadi bila denyut jantung itu kurang daripada 60 kali per menit. Kondisi ini dapat dianggap sebagai keadaan normal, misalnya yang dialami oleh atlet karena intensitas olahraga dapat mempengaruhi daripada denyut jantung seorang atlet. Namun, dapat pula merupakan kondisi yang membahayakan diri dan dapat mengancam nyawa. Perikardia ini akan berubah menjadi serius jika kondisi ini membuat jantung itu tidak bisa memompa cukup oksigen ke seluruh tubuh. Perikardia ini terjadi karena ada banyak hal penyebabnya, yaitu yang menghambat aliran listrik menuju jantung, sehingga jantung ini berdenyut atau berdetak lebih lambat daripada keadaan mestinya. Penyebabnya sangat banyak, diantaranya yang pertama adalah kerusakan otot jantung akibat penyakit jantung koroner, lalu ada blokade aliran listrik ke jantung, misalnya ada sick sinus syndrome dan blok atrioventrikuler. Lalu ada hipertensi atau darah tinggi, penyakit jantung bawaan, infeksi pada otot jantung atau miokarditis, lalu ada hormon tiroid yang rendah atau sering kita sebut dengan hipotiroid, lalu ada efek samping obat yang tertentu yang dapat mempengaruhi detak jantung ini, misalnya obat penyekat beta dan digoxin. Untuk pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari perikardia ini, pastikan kita itu mengatur pola makan yang sehat, yang mengandung tinggi serat dan lemak yang terbatas. Tidak merokok, menghindari kelebihan berat badan atau obesitas, dan berolahraga secara teratur. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kita ini selalu mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita saat ini. Perkenalkan, nama saya Handarga Panjik Suma, NIM 1061943. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang takikardia. Jadi, takikardia itu merupakan keadaan di mana detak jantung melebihi 100 kali per menit. Untuk detak jantung normal saja berkisar sebanyak 60 sampai dengan 100 kali per menit.
Kondisi percepatan detak jantung tersebut normal terjadi apabila seseorang berolahraga atau melakukan respon tubuh terhadap stres, trauma, serta penyakit. Keadaan ini disebut juga dengan sinus takikardia. Kemudian ada penyebab dari takikardia. Penyebabnya itu detak jantung manusia diatur oleh pacu jantung alami bernama nodus sinoatrial atau nodus SA yang terletak di serambi kanan jantung. Kemudian nodus tersebut memproduksi sinyal elektrik yang memicu setiap detak jantung. Takikardia tersebut terjadi apabila gangguan pada sinyal elektrik yang mengatur detak jantung untuk memompa darah. Gangguannya seperti berikut. Gangguan yang menyebabkan takikardia sebagai contoh yaitu ada pertama, kondisi medis, kemudian seperti anemia, hipertiroidisme, hipertensi, atau juga hipotensi atau demam. Yang kedua yaitu bisa berasal dari kegiatan atau olahraga yang berat. Kemudian bisa berasal dari efek samping obat seperti salbutamol atau azitromisin. Selanjutnya bisa berasal dari kebiasaan merokok, konsumsi kafein, penyalahgunaan nafsa, dan juga terlalu banyak mengonsumsi minuman yang beralkohol. Serta bisa juga berasal dari kita mengalami trauma, stres, ataupun juga ketakutan. Kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis dari takikardia. Jenis dari takikardia itu ada banyak. Yang saya jelaskan itu pada serambi atau atrium jantung. Untuk jenis ini ada fibrilasi atrium. Jadi fibrilasi atrium ini merupakan impuls elektrik pada atrium atau serambi atas yang jantungnya itu menjadi kacau. Kemudian untuk atrial flutter, itu yang nomor 2, kondisi ini terjadi saat sirkuit dalam atrium menjadi kacau, sehingga jantung berdetak lebih cepat. Kemudian ada 3 jenis takikardia yang terjadi pada ventrikel jantung. Ketiga jenis tersebut adalah, pertama ada takikardia ventrikel. Kondisi ini terjadi pada saat sinyal elektrik pada ventrikel berlangsung secara abnormal, sehingga kontraksi tidak dapat terjadi secara efisien untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada takikardia ventrikel atau fibrilasi. Kemudian ada takikardia. Kemudian ada fibrilasi ventrikel. Jadi fibrilasi ventrikel ini terjadi ketika sinyal elektrik menjadi cepat dan kacau, sehingga ventrikel hanya bergetar namun tidak efektif dalam memompa darah. Kemudian yang terakhir ada takikardia supraventrikular. Kondisi ini terjadi apabila detak jantung abnormal berasal dari ventrikel, sehingga menimbulkan putaran sinyal yang tumpang tindih pada jantung. Baik, kemudian saya akan menjelaskan gejala-gejala apa saja sih yang bisa kita ketahui apabila kita terkena dari takikardia sendiri. Jadi gejala-gejalanya itu kita bisa merasakan jantung kita berdebar, kemudian nyeri dada atau angina, lalu kelelahan, lalu sesak napas, pusing, dan bisa sampai kita mengalami pingsan. Pada beberapa kasus, takikardia tidak menyebabkan munculnya gejala. Namun, jika kondisi ini dibiarkan, maka komplikasi akan serius terjadi. Di antaranya ada seperti gagal jantung, stroke, ataupun henti jantung. Dengan pemberian obat dan prosedur medis, takikardia dapat dikendalikan, dan kondisi takikardia yang menyebabkan komplikasi tergantung dari jenis takikardia yang kita alami sendiri. Menurut Severson 2012, lokasi pada tubuh yang bisa digunakan untuk menghitung denyut nadi antara lain: yang pertama, arteri radialis. Arteri radialis terletak sepanjang tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari. Yang kedua, arteri brachialis. Arteri brachialis terletak di dalam otot biceps dari lengan atau medial di lipatan siku. Yang ketiga, arteri karotis. Arteri karotis terletak pada leher di bagian bawah, rahang bawah. Yang keempat, arteri dorsalis pedis. Arteri dorsalis pedis terletak pada permukaan punggung kaki. Perkenalkan, saya Kristiana Domisila Frisatukan dengan NIM 106190056. Di sini saya akan menjelaskan tempat atau lokasi pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama pada arteri temporalis superficialis yaitu pada kepala, yang kedua arteri facialis yaitu pada wajah, yang ketiga arteri karotis yaitu pada leher di bagian bawah rahang bawah, yang keempat
arteri radialis pada bagian ventral pergelangan tangan. Yang kelima, arteri brachialis yaitu pada bagian ventral siku. Yang keenam, arteri ulnaris yaitu pada pergelangan tangan. Yang ketujuh, pada arteri femolaris yaitu bagian lipatan paha atau selangkangan. Yang kedelapan, arteri popliteal atau pada belakang lutut. Yang kesembilan, arteri posterior tibial di samping malleolus medialis. Yang kesepuluh, arteri dorsalis pedis pada bagian tengah dorsum pedis. Saya akan menjelaskan tahapan pemeriksaan denyut nadi pada arteri radialis, di mana arteri radialis ini lebih mudah teraba pada pergelangan tangan, tepatnya pada sisi ibu jari. Berikut tahapan pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama, memakai masker. Kemudian, memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Lalu menyiapkan jam tangan dan alat tulis untuk menghitung dan menyatat denyut nadi. Kemudian, pasien dalam keadaan duduk atau berbaring. Lengan pasien harus dalam keadaan rileks tanpa tekanan dari pakaian, jam, atau perhiasan. Kemudian periksa denyut nadi pada pergelangan tangan pasien menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Lalu raba. Jika sudah ketemu, kemudian hitung denyut nadi selama 1 menit. Setelah 1 menit, catat hasilnya. Kemudian, lakukan pengukuran yang kedua untuk pengukuran denyut nadi selama 1 menit. Lalu catat hasilnya kembali. Selanjutnya, lakukan pengukuran yang ketiga untuk pemeriksaan denyut nadi selama 1 menit. Setelah 1 menit, catat hasilnya kembali. Dari hasil pemeriksaan saya tadi, pemeriksaan pertama mendapatkan hasil denyut nadi 90 kali per menit, pemeriksaan kedua mendapatkan hasil denyut nadi 90 kali per menit, dan pemeriksaan ketiga mendapatkan hasil denyut nadi 95 kali per menit. Jadi untuk rata-ratanya denyut nadi per menitnya yaitu 91,6. Pemeriksaan nadi pada arteri brachialis. Sebelum melakukan pemeriksaan, lakukan anamnesis untuk menanyakan kondisi dan keluhan yang dirasakan pasien sebelum dilakukannya pemeriksaan. Setelah melakukan anamnesis, bersihkan tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah WHO. Cuci tangan dengan bersih mulai dari punggung tangan hingga sela-sela jari. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan nadi pada arteri brachialis yang terdapat pada siku tangan. Menggunakan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Setelah ditemukannya nadi, tetaplah di daerah itu selama beberapa saat untuk menilai kecepatan, keteraturan, baik waktu, intensitas, karakter, maupun kekuatan dari nadi tersebut. Setelah itu, hitung denyut nadi selama 1 menit, atau apabila denyut nadi konstan dilakukan selama 15 detik. Dan pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dirata-ratakan untuk menentukan jumlah nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widya Cahyani dengan NIM 10619048 dari program studi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan nadi pada karotis. Pemeriksaan pada karotis terletak pada bagian leher di samping di sebelah trakea
Tujuannya yaitu untuk menemukan sirkulasi menuju otak. Caranya memeriksanya yaitu angkat kepala sedikit, kemudian ada batang tenggorokan, tempatkan jari di otot leher di bawah dagu pada sisi di dekat dengan trakea. Dan tekan secara perlahan hingga menemukan denyut, gunakan ujung-ujung jari. Seperti itu. Denyut nadi normal adalah 60-100 kali per menit. Denyut nadi dapat meningkat dan menurun, dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti saat kita emosi, marah, cemas, bahkan dapat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan juga posisi tubuh. Kita juga bisa mengukur iramanya. Jika irama nadi turun naik atau meloncat-loncat tidak teratur, kita wajib memeriksakannya ke dokter. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Ika Putri Lestari dengan NIM 106199040. Kelompok C dari Skillet Ilmu Kedokteran Dasar 2. Di sini saya akan menjelaskan letak dari arteri dorsalis pedis atau arteri dorsal kaki. Jadi arteri dorsalis pedis adalah pembuluh darah tungkai bawah yang membawa darah beroksigen ke permukaan punggung kaki. Letak dari arteri dorsalis pedis yaitu di anterior sendi pergelangan kaki. Berikut saya akan menunjukkan gambar dari letak arteri dorsalis pedis. Ini adalah gambaran dari letak arteri dorsalis pedis. Di sini bisa kita lihat arterinya berada di sini, di anterior pergelangan kaki yang berada di dekat sendi kaki. Di sini tertulis dorsalis pedis arteri. Sekian penjelasan dari saya tentang arteri dorsalis pedis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Abdillah Fauzian Akbar, NIM 106199039. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga denyut nadi agar normal. Yang pertama itu menurunkan berat badan, atau bisa juga dikatakan diet ini berlaku untuk orang-orang yang gemuk atau kelebihan berat badan, karena semakin berat badannya itu semakin besar pula kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, menjaga kualitas tidur. Jadi tidurnya itu diperbaiki. Biasanya kan tidurnya kurang, jadi itu jantung waktunya tidak cukup untuk menurunkan detak ke kondisi yang normal. Jadi waktu istirahat itu kan jantung ke kondisi normal. Itu jika istirahatnya kurang, jadi jantung itu tidak memiliki banyak waktu. Lalu yang ketiga, mengurangi stres. Ini juga penting, karena stres kan biasanya dari pikiran yang banyak, stres, lalu jantungnya itu tidak normal. Jadi berusaha mengontrol stres, mungkin bisa dilakukan dengan mencari hiburan atau mencari ketenangan. Terima kasih dari saya, Fakih Abdillah Fauzian Akbar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratus Bella Arofah, NIM 106194042. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga jantung agar denyut nadi kita tetap normal. Yang pertama yaitu kita berolahraga. Aktivitas fisik dapat memperkuat seluruh otot tubuh termasuk jantung. Dengan berolahraga, kita dapat melatih jantung untuk bekerja secara efisien, sehingga jantung tidak terus-menerus bekerja keras bahkan saat istirahat. Yang kedua, berhenti merokok. Merokok dapat menyebabkan arteri dan vena yang mengarah ke jantung semakin sempit. Berhenti merokok atau tidak mengonsumsi produk tembakau dapat mengembalikan denyut nadi ke angka normal. Yang ketiga, meditasi. Saat gugup, stres, atau banyak tekanan, otak kita secara alami akan mengirimkan hormon adrenalin dan kortisol ke darah. Efek sampingnya dapat menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Kita bisa melakukan meditasi dan yoga untuk menurunkan tingkat stres. Yang keempat, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Makan ikan yang kaya lemak tak jenuh, ganda secara teratur dapat membantu menstabilkan detak jantung. Seperti makan buah 3 kali sehari,
pagi, siang, malam sebelum makan, menghindari gorengan dan mengonsumsi lemak sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.